Oke, ini video sambungan dari video sebelumnya juga tentang vektor, penjumlahan dan pengurangan vektor. Nah, sekarang kita akan melakukan penjumlahan vektor juga secara analitis. Jadi di sini kita melakukan namanya penguraian vektor. Vektor itu diuraikan sesuai sifat vektor yang kita pelajari di video sebelumnya dapat diuraikan. Nah, kita langsung lihat contohnya. Ini ada sumbu S, sumbu Y digambarkan. Oke, nah dia ada yang namanya vektor A, vektor B, vektor C, 3 vektor ya. Semuanya dempet di lengket di pantatnya ya. Oke. Nah sekarang kita lihat di sini di gambar kedua. Ini tadi vektor A, maka dia akan, nah inilah terjadi namanya tadi saya bilang penguraian. Jadi panah di sini diarahkan ke sumbu X, jadi begini. Dinamakan AX karena dia adalah vektor A yang digeser ke sumbu X. Kemudian vektor A-nya bisa digeser di sumbu Y ke sumbu Y juga, namanya AY. Jadi caranya seperti ini. Perhatikan bahwa cara menguraikan vektor A menjadi AX bukan adalah menggambar vektor A di sumbu X dengan sama panjang, bukan. Tetapi kita gambarkan dulu garis putus-putus ini ke bawah. Di mana dia jatuh di sumbu X, maka disitulah ujung panahnya akan mendarat. Di sini juga putus-putus lurus ke sumbu Y, maka panahnya sampai sana. Selesai. Barusan kita telah melakukan penguraian vektor A menjadi AX dan AY. Maka kita bisa melakukan hal yang sama ke vektor B menjadi BX dan BY, cara yang sama. C menjadi CX dan CY, cara yang sama. Cuma ini untuk CX-nya saya lihat dia agak lari ya, ujung panah ini nggak pas-pas sampai di ini jatuhnya. Ini salah salah kesalahan teknis ya. Harusnya sampai sini, harus pas di titik ini, di titik jatuhnya garis putus-putus. Oke. Nah, maka kita sekarang mau menghitung masing-masing dari nilai 6 vektor baru ini, AX, AY, BX, BY, CX, CY, ini di sini semua. Sorry, ya. Nah, AX itu cara hitungnya gimana? A kali cos alfa. Di sini ada alfa. Oke. Oke. AX sama dengan A. Ya, itu karena memang AX berasal dari A. Tapi cos alfa dari mana? Ada yang tahu tidak ya kira-kira ya? Mungkin sudah ada yang pernah belajar atau belum. Nah, tapi saya akan ajarkan ulang di sini caranya kenapa cos. Gini, kita lihat gini. Ketika dia dari vektor A dia mau digeser ke AX, sudut alfa ini bagaimana perlakuan terhadap sudut alfa ini kira-kira? Maka dia akan menutup sudut alfa, benar. Sekali lagi ya. Di sini ada vektor A tadi, kalau kita mau geser ke sini seperti kipas yang menutup kan. Nah, sudut alfa ini akan tertutup. Nah, jadi kalau menutup sudut itu namanya kali cos, ingat aja. Sedangkan AY, kenapa A kali sin alfa? Kita lihat. A mau menjadi AY, dia kan berarti gesernya ke sini. Maka dia akan menjauhi sudut alfa kan? Atau membuka sudut alfa itu menjadi makin besar. Terserah kalian bisa lebih ngerti yang mana. Menjauhi alfa, menjauhi sudut alfa, atau membuka sudut alfa itu menjadi lebih besar pada saat bersamaan. Maka itu namanya sin. Itu cara ingatnya. Maka kita bisa lihat nih, di sini ada CX. CX yang sama. C ini mau ke CX ya, juga menutup sudut gamma. Ini C ya. Mau ke X menutup sudut gamma, makanya cos gamma. Gitu juga CY, C mau ke sumbu Y, dia menjauhi atau membuka lebih besar sudut gamma, maka jadi sin. Jadi kalau menutup artinya cos, membuka atau menjauhi artinya sin. Begitu juga B. Nah, maka kita melihat dari sini apakah selalu artinya kalau X pasti cos, karena di sini begitu ya, X semua cos ya. Y semua sin, apakah pasti? Tidak, tergantung
sudutnya diketahuinya bagaimana. Ini kebetulan sudutnya diketahui itu ya membuat semua X adalah cos, Y adalah sin. Setelah ini kita bahas contoh soal lagi yang di mana X tidak selalu cos. Kalian bisa lihat. Oke, kita lanjut. Nah, maka setelah kita menghitung AX, AY, CX, BX, B ini diapain? Nah, di sini resultan vektor R sebenarnya Rx tambah Ry, sedangkan panjang resultan vektor ini. Nah, kita mau cari ini. Resultan vektor, panjang resultan vektor. Nah, jadi kita cari dulu Rx dan Ry-nya. Rx itu apa? Rx itu adalah ya. Oke. AX kurang BX kurang CX. Nah, kenapa gitu? Kita lihat kembali ke gambarnya. AX ini arahnya ke kanan. BX arahnya ke kiri. CX arahnya juga ke kiri kan setelah diuraikan kan? Sorry. Setelah diuraikan ke kiri. Maka kita ambilnya kanan kurang kiri, maka AX kurang BX kurang CX itu totalnya dari yang sumbu X, namanya Rx. Untuk Ry, nah AY-nya ke atas, BY-nya jadi ke atas, CY-nya jadi ke bawah. Kita ambil atas kurang bawah, jadi AX tambah BX, AY tambah BY kurang CY. Nah jadilah Ry. Setelah dapat Rx dan Ry, tinggal masuk rumus terakhir. Rx-nya di kuadrat tambah R-nya di kuadrat dijumlahkan, kemudian di akar. Seperti itu. Nah, setelah itu dapat panjang resultan vektor, maka kita mungkin ditanya juga arah vektor. Maka caranya cukup tan theta sama dengan Ry per Rx. Oke. Kira-kira begini, kita akan bahas contoh soalnya langsung. Yang saya akan taruh di video berbeda. So, kita akan lihat video berikutnya untuk pembahasan contoh soalnya.